Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan untuk mata kuliah penelitian sistem informasi pertemuan ketiga, di mana pembahasan skripsi dan outline skripsi mengenai PKM. Oke, skripsi adalah suatu bentuk karya ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik di Universitas Nusa Mandiri secara keseluruhan. Ya, selain itu pula, skripsi merupakan mata kuliah inti yang harus diikuti dan dipenuhi oleh seorang mahasiswa program sarjana Universitas Nusa Mandiri. Jadi kalau kalian sudah lulus semua mata kuliah, tapi belum selesai skripsinya, maka belum dapat wisuda atau belum dinyatakan lulus. Ya. Tujuan dalam penulisan skripsi adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Oke, apa aja sih persyaratan untuk bisa mengikuti skripsi ya? Persyaratannya yaitu indeksnya ya, IPK-nya itu minimal 2. Jika di bawah 2 maka tidak dapat mengikuti skripsi dan tidak ada nilai D serta E pada KHS ya. Minimal lulus semua mata kuliah dengan nilai C, serta mempunyai minimal 1 sertifikat kompetensi BNSP untuk prodi sistem informasi, yaitu sertifikat analis program, sedangkan untuk prodi teknik informatika, yaitu sertifikat network administrator media, atau ya memiliki minimal 1 sertifikat kompetensi dari vendor. Lalu, kapan sih bisa mengikuti skripsi? Periodenya kapan saja? Nah, untuk skripsi ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu untuk bulan Maret sampai dengan Agustus, ya. Serta untuk periode kedua yaitu September sampai dengan Februari. Oke, abstraksi, ya. Abstraksi di sini ya bertujuan untuk mengetahui secara ringkas isi dari laporan skripsi, yang dimana dapat digambarkan dalam bentuk abstrak dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Abstraksi biasanya ditulis dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, di mana masing-masing penulisannya itu dalam 1 halaman. Ya, jadi bahasa Indonesia 1 halaman sendiri, bahasa Inggris 1 halaman sendiri. Isi teks abstrak menggunakan jarak baris 1 spasi dengan 1 paragraf saja. Ya, jadi agak dempet ya. Karena apa? Karena spasi yang kita gunakan itu hanya 1. Jumlah kata pada isi abstrak laporan ya pada skripsi Universitas Nusa Mandiri minimal yaitu 150 kata dan maksimal 250 kata, di mana berisi permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode yang diusulkan, serta hasil yang diperoleh. Jadi dengan membaca abstraksi ini diharapkan ya pembaca sudah bisa mengetahui apa sih penelitian yang kita ambil ya, permasalahannya apa, tujuan dari penelitian yang kita ambil itu apa, terus metode yang kita usulkan itu apa, serta hasilnya bagaimana. Ya. Jadi dengan membaca abstraksi kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Bukan kesimpulan ya, kesimpulan akhir. Kalau kesimpulan itu hanya hasil biasanya. Intinya seperti apa, tapi tidak membahas dari permasalahan penelitian. Jadi semua inti permasalahan, tujuan, metode serta hasil itu adanya di abstraksi. Nah, berikut adalah contoh abstraksi ya penulisan untuk skripsi. Seperti ini ada nama, ya NIM kalian, judul. Nah, ini ada permasalahan ya, metode, hasil bagaimana. Nah, biasanya ada kata kunci, minimal kata kunci yaitu 3 yang biasa digunakan ya, atau untuk memudahkan seseorang mencari ya, mencari yang berhubungan dengan penulisan tersebut. Kalau ini kan yang dibahas adalah SMS ya, model implementasi monitoring jaringan ISP EffectNet berbasis Nagios dengan teknologi SMS. Jadi kita bisa mengambil kata kuncinya yaitu mengenai SMS atau Short Message Service. Nah, berbasis Nagios ya, karena di sini ada metode yang digunakan serta apa sih tujuannya yaitu untuk monitoring. Jadi bisa 3 kata kunci yang kita tetapkan di sini. Oke.
Nah, untuk format pengetikannya bagaimana? Untuk skripsi. Untuk skripsi biasanya menggunakan kertas ukuran A4 dengan beratnya 80 gram. Untuk penulisannya yaitu margin atas 3 cm ya. Nah, margin kiri di sini 4 cm, margin bawah serta bagian kanan yaitu 2,5 cm dengan margin footer 0,3 cm. Nah, ini yang terkadang sering dilupakan yaitu margin footernya. Padahal ini penting sekali untuk penulisan halamannya. Nah, jarak pengetikan isi tulisan skripsi yaitu 2 spasi. Nah, untuk tabel serta gambar itu disesuaikan. Bisa kita gunakan 1,5 atau 1. Nah, itu yang penting disesuaikan saja dalam pembuatannya. Nah, untuk jenis dan ukuran font, ya, jenisnya kita menggunakan Times New Roman serta size-nya yaitu 12. Untuk tabel serta gambar itu bisa menyesuaikan, bisa kita gunakan 10 ya untuk isi tabel serta gambarnya. Oke, berikut ada format penulisan. Di sini misalkan ada bab serta ya judulnya, landasan teori. Nah, dari bab ke sini itu 2 paragraf ya, 2 paragraf. Nah, font yang kita gunakan yaitu size-nya 14 untuk judul. Nah, selebihnya untuk isi itu kita gunakan 12 ya. Nah, yang tadi Ibu bilang, bagian atas kita menggunakan 3 cm marginnya, bagian kiri kita menggunakan 4 cm, bagian kanan serta bagian bawah itu kita gunakan 2,5 cm. Nah, footernya jangan lupa, di sini footernya yaitu 0,3 cm. Oke, format penulisan yang salah seperti ini ya. Nah, mengapa salah? Nah, ini spasinya salah semua. Tuh. Nah, untuk penomoran halaman, untuk judul bab itu ada di tengah bawah. Sedangkan untuk halaman setelah judul bab itu adanya di sebelah kanan atas. Nah, untuk penomoran tabel dan gambar, ya, itu adanya di rata, ya. Jadi dia center, sorry. Dia center, penulisan tabel, ya 4 ini dia menunjukkan berarti ya tabel tersebut berada di bab 4 dengan nomor urutan keempat. Nah, jumlah pengiriman barang ini adalah judul dari tabel tersebut. Nah, ini disesuaikan tadi kalau biasanya penulisan isi skripsi 2, maka di sini kita bisa menggunakan spasinya yaitu 1. Nah, jangan lupa untuk setiap penulisan tabel serta gambar itu disertai dengan sumbernya. Ya, sumbernya dari mana gitu. Jika memang dari kantor, ya sebutkan. Misalkan sini bagian operasional PT Citavan Titipan Kilat. Oke, untuk penulisan tabel itu ada yang di atas, sedangkan untuk gambar itu ada yang di bawah ya. Gambar 2.2 Metropolitan Area Network. Nah, ini berarti kita tulis center ya. Center ada di bawah, sedangkan tabel adanya di atas. Oke, untuk font size tabel di sini ukuran minimumnya 8 ya, atau disesuaikan dengan jaraknya 1 paragraf. Oke, untuk teknik pengutipan kita menggunakan software Mendeley ya untuk memudahkan pengutipan. Nah, format dari penulisan skripsi kita menggunakan IEEE, di mana setiap nomor pada kutipan harus diberi tanda kurung kotak seperti ini. Nanti akan otomatis ya, kalau kita menggunakan Mendeley itu akan otomatis. Jadi setiap kita mengutip ada nomor urutnya, jadi nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Berbeda dengan yang style apa, dia bukan nomor urut tapi menggunakan akhiran nama apa namanya? Nama sumbernya. Kalau misalkan kayak saya Cahyani Budi Hartanti, maka dia akan tampil Budi Hartanti gitu ya. Nah, tahunnya berapa? Nah, misalkan tahun 2020 berarti Budi Hartanti, 2020. Seperti itu untuk teknik penulisan angkanya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah format IEEE. Jadi berdasarkan nomor urut pada saat kita mensitasinya. Oke, di sini setting Mendeley ya. Jadi pada saat kita sudah menginstal Mendeley-nya, jangan lupa ya. Ya, kita citasi Mendeley-nya itu IEEE.
Oke, kalau kita sudah men-setting, mendelete, kemudian kita sudah, menambahkan dalam Word-nya, maka otomatis di reference, ya di bagian reference ini akan ada, eee, logo Mendeley-nya. Tapi kalau kalian belum menginstalnya, di sini tidak akan ada logo Mendeley-nya. Insert citasi ini kita gunakan pada saat kita akan memasukkan sumber citasinya, ya. Nah, insert bibliografi pada saat kita akan membuat urutan dari citasi yang telah kita buat. Nah, seperti kalau misalkan tampilan di daftar pustaka. Oke, berikut adalah contoh kutipan. Seperti tadi saya bilang kalau IEEE itu berdasarkan nomor urutan 1, 2, 3. Jadi kalau kita mengutip ya atau mensitasi, dia akan berurut. Misalkan di sini ada kata-kata ya, karena hal inilah selalu dilakukan penelitian untuk mereduksi dimensi faktor tutur agar waktu komputasi yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. Nah, di sini kita sudah bisa mensitasi. Misalkan kita ambil dari A, berarti si A adalah nomor urut 1. Nah, ada kalimat lagi yang kita ambil atau kita citasi dari penulis lain, misalkan gitu ya, atau dari sumber lain, ya. Maka di sini akan menjadi urutan kedua, begitu seterusnya. Nah, untuk di daftar pustaka, kalau kita menggunakan IEEE, maka di sini akan berurutan, ya, akan otomatis nomor urut 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk jaraknya, di sini kita menggunakan 2 spasi, itu untuk jarak antar sumber. Sedangkan isinya nanti di sini menggunakan 1 spasi. Untuk teknik pengutipan, ya, pada laporan skripsi mensitasi minimal 10 paper, diutamakan 5 tahun terakhir periode laporan skripsi. Sedangkan untuk buku, kita 10 tahun dengan menggunakan 5 buku. Nah, sekarang tingkat plagiarisme tidak boleh dari 25% per bab, ya. Sedangkan untuk laporan skripsi dan 20% per artikel ilmiah. Jadi kalau misalkan per bab dari laporan skripsi itu nggak boleh dari 25% tingkat plagiatnya. Nah, pada saat kita melakukan menulis ya, merubahnya menjadi ke dalam artikel ilmiah, itu tingkat plagiatnya tidak boleh lebih dari 20%. Nah, untuk pengecekan plagiatnya dapat menggunakan software open source ya, free atau yang berbayar. Nah, nanti sertakan bukti plagiatnya. Nah, berikut adalah bukti plagiatnya. Ya, kalau di sini kemungkinan menggunakan Turnitin ya, tampilannya seperti ini, kurang lebih. Jadi di sini tingkat kesamaannya itu 56%, itu tidak boleh ya. Karena tadi yang diminta untuk tiap bab skripsinya maksimal itu 25%, sedangkan untuk penulisan artikelnya ya, jurnalnya itu maksimal tidak boleh lebih dari 20%. Oke. Oke, surat riset atau PKL, wajib atau tidak ya surat riset atau PKL-nya? Jikalau kalian menyebutkan sebuah instansi, maka wajib melakukan PKL atau riset. Jika tidak, secara umum itu bisa dengan melakukan observasi, ya tidak perlu riset. Ya, dengan penyebaran kuesioner itu sudah cukup. Jika tidak menyebutkan sebuah instansi. Oke, kita akan membahas outline skripsi ya, program studi informasi. Oke, di mana bentuk laporan skripsi dilakukan melalui riset atau PKL yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau perusahaan bahwa mahasiswa tersebut telah dinyatakan setelah selesai melakukan riset atau PKL. Nah, berapa lama sih biasanya ya riset atau PKL itu dilakukan selama 1 bulan. Jadi bukan hanya 1 hari. Kalau 1 hari itu bukan riset atau PKL, itu hanya minta data dan itu tidak diperbolehkan ya. Karena surat keterangan itu biasanya berisi kalau kita sudah melakukan riset menyatakan keterangan kalau kita melakukan riset selama 1 bulan. Oke, berikut adalah outline skripsi program studi informasi, ada outline program PKM, ya, startup, penelitian ilmiah, perancangan sistem program bisnis, dan program sains. Nah, kemungkinan karena ada perubahan ya untuk periode saat ini, ya. Startup juga kayaknya sudah tidak ada, nanti ada di outline lainnya.
Oke, kemudian ada skripsi mengenai PKM, di mana ya skripsi ini membahas tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sama halnya dengan PKM yang diselenggarakan oleh Dirlitapmas ya. Seperti yang minggu sebelumnya sudah dibahas, ada beberapa program PKM. Nah, di sini ada jenis-jenis outline skripsi yang membahas tentang PKM, ada tentang penelitian, technopreneur, pengabdian masyarakat, teknologi, kasusita, gagasan tulis, artikel ilmiah, serta gagasan futuristik konstruktif. Nah, ini biasanya dilakukan secara kelompok. Kalau yang skripsi yang biasa itu individu. Nah, ini contohnya ya. Contoh outline technopreneur atau yang kelompok. Di sini ada pendahuluan, biasanya berisi tentang latar belakang, identifikasi serta tujuan dan manfaat, serta di bab 2 ada gambaran umum rencana usaha, misalkan analisa pasarnya seperti apa, ya. Terus deskripsi bisnis dan sumber dayanya seperti apa, ada analisa pemasaran, analisa investasi, rencana pengembangan usaha. Nah, di metode pelaksanaan di sini ada tahap perancangan usaha, ya, perencanaan usaha, tahap produksi usaha, tahap pemekaran produk, serta manajemen usaha. Kemudian di bab 4 ada hasil yang dicapai dan potensi pengembangan usaha. Nah, hasil pembahasan, analisa ekonomi usaha, cash flow usahanya, ya, ada produk yang dihasilkan seperti apa. Nah, potensi dan peluang dari produknya yang kalian buat itu seperti apa. Nah, nanti ada lampirannya, ada bukti hosting atau Google Play Store. Nah, ini biasanya produknya yang kalian buat ya, karena teknik di sini, karena kalian berbau-bau teknologi ya iptek, jadi biasanya bisa berupa aplikasi. Nah, nanti ada lampiran bukti hosting atau Google Play Store-nya. Ya, nanti jangan lupa bukti pengecekan plagiatnya juga dilampirkan. Ya. Produk tidak dianjurkan berupa makanan atau kuliner. Oke, untuk yang program PKM pengabdian masyarakat, ya. Nah, untuk yang di bab 2 ada landasan teori, penelitian terkait. Biasanya penelitian terkait itu kita ambil dari jurnal. Ada gambaran umum kondisi dari masyarakat, lokasinya di mana, sasarannya apa, kondisi sosial dan ekonominya bagaimana, permasalahan yang dihadapi masyarakat, sasarannya itu bagaimana. Ada kerangka pemikiran, ya biasa ada tahapannya. Nah, teknik pelatihan dan pendampingannya seperti apa nanti dijelaskan. Tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi juga dijelaskan seperti apa, ya. Ada hasil pembahasan serta potensi. Nah, nanti lampiran akhirnya, ya, ini lampiran akhirnya ada bukti submit artikel ilmiah pengabdian masyarakat. Jadi harus ada buktinya kalau kalian sudah membuat artikel ilmiah dan disubmit di OJS. Ya. Kemudian ada lampiran B, bukti riset, ada lampiran hasil pengecekan plagiatnya. Nah, untuk yang outline teknologi, ya outline teknologi itu ada deskripsi mitra, ya di profil mitra ada struktur organisasi. Nah, luarannya, ya luarannya yaitu berupa artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu apa? Jurnal, ya. Nanti kalian wajib publish. Nah, kemudian, oke. Pada bagian pembahasan apa saja sih yang dibahas, yaitu tahap perencanaan, tahap pemodelan sistem, tahap analisis, tahap desain. Nah, untuk tahap konstruksi di sini ada pembuatan program, tahap pengujian aplikasi, yang keempat tahap implementasi, di mana tahap implementasi itu terbagi menjadi tahap penerapan sistem dan penerimaan sistemnya. Nanti dibuat seperti ini. Ya, nanti dibuat tabel bagaimana penerapan sistemnya, tahap penerimaan sistem, apakah sudah sesuai atau belum. Ya, jika belum, maka diberikan informasi belum, berarti ya perlu adanya perbaikan. Nah, kemudian hasil yang dicapai dan potensi khusus itu ada deskripsi aplikasi, hasil akhir aplikasi, penjelasan fungsi dan kegunaan aplikasi, serta potensi dan peluang. Oke, yang ini juga sama ya, harus ada bukti lampiran kalian sudah upload di Google Play Store atau bukti hostingnya.
Oke, untuk karsa cipta juga kurang lebih sama ya. Nanti di luaran penelitian ada artikel ilmiah, ada hasil produknya, bisa berupa sistem, desain model ya, atau barang, serta prototipe atau aplikasi. Kenapa sih Bu semuanya ada seperti ini, ada hasil produknya ya? Karena kalian ada jurusan ilmu komputer ya, sistem informasi. Jadi paling tidak semuanya berhubungan dengan iptek. Ya, tidak boleh yang mengenai di luar iptek seperti makanan atau apa-apa atau yang lainnya. Tapi yang kalian buat adalah mengenai iptek. Oke, di sini jangan lupa ada lampiran penggunaan dana, ada bukti-bukti pendukung kegiatan, serta bukti hasil pengecekan plagiatnya. Oke, untuk outline gagasan tertulis, ada ya, di bab 2 mengenai gagasan, yaitu kondisi terkini, pencetus gagasannya bagaimana, nah, solusi yang pernah ditetapkan bagaimana, kondisi gagasan yang diajukan, pihak-pihak yang dipertimbangkan, serta langkah-langkah strategi. Oke, di lampiran juga ada keterangan penggunaan dana ya, ada bukti-bukti pendukung kegiatannya seperti foto, video. Kemudian untuk outline artikel ilmiah, ya, di tinjauan pustaka seperti biasa, ada tinjauan pustaka biasanya ada metode-metode yang kalian gunakan seperti apa. Kemudian penelitian terkait itu biasanya dia berhubungan dengan jurnal, ya minimal 3. Bahan dan metodenya, ada kalian melakukan observasi, terus bahan dan alat yang digunakan, instrumen biasanya, instrumen penelitian. Nah, di sini ada teknik pengumpulan datanya bagaimana, cara pengolahan dan analisis datanya. Oke, nanti juga ada keterangan penggunaan dana ya, jika memang diperlukan, ada bukti-bukti pendukung lainnya. Nah, untuk gagasan futuristik konstruktif ya, ini nanti ada metode pelaksanaan ya. Ada tahapan pengambilan gambar atau scan-nya. Jadi divideokan ya, media tautannya apa. Nah, nanti di hasilnya kalian ceritakan ya, buat skenario. Kemudian ada latar ceritanya, ada aktornya siapa, kalian jelaskan. Nah, nanti ada uraian hasil karyanya berupa video. Nah, nanti ada segmentasi audiensnya siapa, ada kajian dasar filosofi serta akademisnya. Nanti biasanya harus ada bukti hasil karya kalian di-upload di YouTube ya. Oke. Demikian penjelasan untuk pertemuan ketiga ini. Jika ada yang mau tanyakan, silakan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.